Dalam malam yang gelap gulita, aku mengandung anak dari tamuku saat bekerja di tempat karaoke. Aku bingung, tak tahu bagaimana harus mengatakannya pada kakakku di kampung. Inilah kisahku, seorang gadis desa yang pergi ke kota demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun akhirnya pulang dengan membawa janin di kandunganku. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan udara yang masih segar, hiduplah seorang gadis bernama Cynthia. Ia adalah seorang gadis polos yang tumbuh dalam lingkungan sederhana, jauh dari gemerlap kota besar. Sejak kecil, Cynthia terbiasa dengan kehidupan desa yang tenang, di mana setiap orang saling mengenal dan membantu satu sama lain. Cynthia memiliki hati yang lembut dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu tetangganya mengambil air dari sumur tua di belakang rumahnya. Ia juga sering membantu ibu-ibu desa menumbuk padi atau merawat anak-anak kecil. Kehidupannya memang penuh keterbatasan, tetapi ia menjalani semuanya dengan penuh syukur. Namun, jauh di lubuk hatinya, Cynthia memiliki impian untuk pergi ke kota dan mencari kehidupan yang lebih baik. Ia ingin memiliki pekerjaan yang bisa membantu dirinya dan kakaknya, yang selama ini selalu berjuang demi kehidupannya. Aiman adalah sosok lelaki yang menjadi panutan di desa. Wajahnya tampan dengan sorot mata tajam yang mampu membuat siapapun terpesona. Ia dikenal sebagai pria yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Sejak orang tua mereka meninggal, Aiman mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Setiap hari, Aiman bekerja di sawah dan ladang, memastikan bahwa Cynthia bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ia sangat menyayangi adiknya dan selalu berusaha menjaga serta melindunginya. Namun, di balik ketegasannya, Aiman menyimpan banyak kekhawatiran. Ia tahu bahwa hidup di desa memiliki banyak keterbatasan, tetapi ia juga takut jika Cynthia pergi ke kota dan menghadapi dunia yang jauh lebih keras. Dulu, kehidupan Cynthia dan Aiman jauh lebih berwarna. Mereka memiliki orang tua yang penuh kasih sayang. Ayah mereka adalah seorang petani yang ulet, sementara ibu mereka adalah perempuan yang lembut dan penyayang. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Namun, semuanya berubah ketika wabah penyakit melanda desa mereka. Banyak penduduk jatuh sakit, termasuk kedua orang tua mereka. Meskipun sudah berusaha mendapatkan pengobatan terbaik yang bisa dijangkau, takdir berkata lain. Dalam hitungan minggu, mereka harus merelakan kedua orang tua mereka pergi untuk selamanya. Sejak saat itu, Aiman menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hidup Cynthia. Ia bekerja keras siang dan malam, memastikan bahwa adiknya tidak kekurangan apapun. Tetapi, kehidupan di desa memang sulit, dan Cynthia mulai berpikir untuk mencari jalan lain agar bisa membantu kakaknya. Setelah berpikir panjang, Cynthia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Ia merasa bahwa hanya dengan bekerja di kota, ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan membantu Aiman di desa. Dengan berat hati, Aiman akhirnya merelakan kepergian adiknya, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tiba di kota, Cynthia merasakan dunia yang sangat berbeda dari desanya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan dipenuhi kendaraan, dan orang-orang berjalan dengan cepat tanpa banyak berbicara satu sama lain. Ia merasa kecil di tengah keramaian, tetapi ia tidak ingin menyerah. Beberapa hari berlalu, dan Cynthia mulai kesulitan mencari pekerjaan. Ia melamar ke berbagai tempat, tetapi tanpa pengalaman dan pendidikan tinggi, ia selalu ditolak. Hingga suatu hari, seorang wanita mendekatinya dan menawarkan pekerjaan di sebuah tempat karaoke sebagai pemandu lagu.
Wanita itu menjelaskan bahwa tugasnya hanya menemani pelanggan bernyanyi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Pekerjaannya terlihat mudah, dan gajinya cukup besar dibandingkan pekerjaan lainnya yang ia lamar sebelumnya. Malam itu, Cynthia tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa bekerja di tempat hiburan malam memiliki risiko, tetapi ia juga butuh uang untuk bertahan hidup. Di satu sisi, ia takut mengecewakan Aiman, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Sebelum pergi ke kota, Aiman sudah berpesan kepada Cynthia untuk berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Ketika Cynthia memberitahunya tentang tawaran di tempat karaoke, Aiman dengan tegas menolak. Ia tidak ingin adiknya bekerja di lingkungan malam yang penuh dengan godaan dan bahaya. Kau bisa mencari pekerjaan lain, Cynthia. Aku tidak ingin kau bekerja di tempat seperti itu, ujar Aiman melalui telepon dengan nada penuh kekhawatiran. Aku akan mencari yang lain, Kak. Jangan khawatir, jawab Cynthia, berusaha menenangkan kakaknya meskipun dalam hati ia sendiri bingung. Hari-hari berlalu, dan Cynthia semakin terdesak kebutuhan. Biaya makan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya semakin menekan. Dengan berat hati, ia akhirnya menerima pekerjaan di tempat karaoke tersebut. Namun, ia memutuskan untuk tidak memberitahu Aiman. Awalnya, pekerjaan itu terasa canggung baginya. Ia harus tersenyum dan menemani pelanggan yang datang. Ada yang hanya ingin bernyanyi, tetapi ada pula yang mulai mencoba mendekatinya dengan cara yang tidak menyenangkan. Cynthia bertemu dengan seorang pria tampan yang selalu berusaha menjaga batasannya dan hanya fokus pada pekerjaannya. Lelaki itu, bernama Adrian, berbeda dari dalam keadaan lelah, tetapi tidak banyak bicara, tetapi tatapannya tajam dan penuh misteri. Dalam hatinya, setiap kali datang, bersalah ia hanya memesan minuman dan menyanyi beberapa lagu sebelum pergi tanpa banyak berbasa-basi pilihan lain. Namun, suatu malam, Adrian meminta Cynthia untuk menemaninya bernyanyi. Dengan ragu, Cynthia menuruti permintaannya. Malam itu, keduanya mulai berbincang, dan Cynthia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria itu. Adrian terlihat sopan dan tidak seperti pelanggan lainnya yang sering menggoda. Hari demi hari, Adrian semakin sering datang dan mencari Cynthia. Ia mulai menunjukkan perhatian lebih, dari sekadar menanyakan kabar hingga memberikan hadiah kecil. Perlahan-lahan, hati Cynthia mulai luluh. Ia merasa nyaman dengan Adrian, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak pergi dari desa. Kebersamaan mereka semakin intens, hingga tanpa disadari, Cynthia mulai kehilangan kendali atas perasaannya. Hubungan mereka berkembang lebih jauh, dan beberapa bulan kemudian, Cynthia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual dan lemas. Setelah memeriksakan diri, kenyataan pahit menghantamnya, ia hamil. Dengan hati yang berat, Cynthia akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa. Ia membawa pria yang telah menghamilinya untuk bertemu dengan Aiman dan meminta restu. Aiman awalnya marah dan kecewa, tetapi melihat Cynthia yang telah cukup menderita, ia akhirnya menerima kenyataan. Pria itu pun bertanggung jawab dan menikahi Cynthia. Setelah menikah, Cynthia dan suaminya memutuskan untuk menetap di desa, menjalani kehidupan yang lebih tenang. Mereka membangun keluarga kecil yang bahagia, dan Aiman akhirnya bisa melihat adiknya tersenyum kembali. Meskipun perjalanan hidup Cynthia penuh dengan rintangan, pada akhirnya ia menemukan kebahagiaan di tempat yang paling ia rindukan, rumahnya sendiri.